Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu proses permasalahan tasawuf oleh Syekh Imam Junaid Al-Baghdadi. Sebelumnya, kita masuk ke dalam istilah tasawuf. Istilah tasawuf ini sebenarnya sudah berkembang sejak masa Rasulullah SAW di Madinah. Dulu, di Masjid Nabawi, terdapat sekelompok orang yang disebut dengan Ahlus Sufah. Karena itu, ada yang menyebutkan bahwa tasawuf memiliki akar kata dari sufa, namun menurut lainnya, tasawuf berasal dari kata safa atau sufi yang berarti suci atau bersih. Selanjutnya, masa kecil Junaid Al-Baghdadi. Salah satu tokoh yang mempunyai andil besar dalam proses transformasi tasawuf pada abad ketiga adalah Imam Junaid. Nama lengkapnya adalah Junaid ibn Muhammad Abu Al-Qasim Al-Qazzaz Al-Baghdadi. Tak ada sumber yang bisa memastikan kapan tokoh sufi fenomenal ini dilahirkan. Namun, berdasarkan sejumlah data, Junaid lahir pada tahun 210 Hijriah di kota Baghdad. Junaid kecil dibesarkan dalam lingkungan yang agamis. Sepeninggalan ayahnya, ia diasuh oleh paman dari ibunya, As-Sari As-Sakati, seorang tokoh dan pemimpin kaum sufi terkemuka di Baghdad. Sejak usianya masih belia, Junaid sudah terbiasa berkumpul dengan para ahli tasawuf. Kita masuk ke proses tasawuf. Junaid Al-Baghdadi adalah seorang sufi yang moderat serta dalam ajaran tasawufnya lebih menekankan kepada syariat. Nah, tasawuf menurut Junaid harus sesuai dan selaras dengan ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan juga Sunnah. Selain itu, konsep tauhid Junaid Al-Baghdadi berdasarkan kepada kefanaan. Fana di sini berarti melenyapkan sifat-sifat duniawi dan memfokuskan kepada sifat-sifat akhirat supaya bisa dekat dengan Tuhan. Tauhid yang dibangun oleh Junaid berupaya untuk mengesahkan Tuhan serta harus konsisten untuk mentauhidkan Allah baik dari dahulu sampai sekarang. Tauhid menurutnya berarti mengesahkan Allah, hanya Allah yang tidak terbatas serta berbeda dengan makhluknya. Tauhid di sini berarti pemisahan antara yang qadim dengan yang hudus. Oleh karena itu, pemikiran seperti ini yang mengantarkan Junaid sebagai sufi yang berlandaskan kepada syariat Islam, Al-Quran, dan Sunnah. Nah, selain sebagai seorang sufi yang selalu memberikan pelajaran serta ilmu-ilmunya kepada para murid, ia juga berusaha melanjutkan usaha orang tuanya, yaitu berdagang. Setelah ia menyelesaikan tugasnya dalam mengajarkan ilmu tasawuf kepada para pecinta ilmu, maka ia akan pergi ke pasar untuk membuka toko dagangannya. Sehabis berdagang, Junaid kembali ke rumah dan melaksanakan ibadah rutin yang mampu ia laksanakan sebanyak 400 rakaat dalam sehari semalam. Ibadah ini ia lakukan tanpa mengenal lelah dan sakit. Dalam keadaan sakit pun, Junaid tetap melaksanakan sholat fardu dan sholat sunnah walaupun dalam posisi berbaring. Sampai suatu ketika, salah seorang murid berkata bahwa Al-Junaid terlalu memaksakan diri untuk melakukan sholat padahal ia dalam keadaan sakit. Namun dengan santainya Al-Junaid menjawab, "Inilah saat yang indah dalam kehidupanku." Al-Junaid juga dikenal sebagai seseorang yang bijak dalam mendorong ketenangan hati dan mengajarkan penerimaan pada ketidakterungkapan misteri ilahi, pada penjagaan bakat seseorang dari Tuhan secara rahasia, pada penghindaran jalan yang berbahaya. Tahapan-tahapan semacam ini tentu saja sama tulusnya dengan ketaatan atau sama besarnya dalam pemujaan Tuhan melalui cinta daripada jalan mereka yang berbicara seolah-olah secara langsung dengan Tuhan di depan umum dan melontarkan kecaman terhadap korupsi politik,
keputusan sosial, dan sektarian, ketidakadilan ekonomi, dan pengkhianatan masyarakat oleh negara. Nah, kesimpulannya, dalam tasawuf terdapat nilai-nilai bagaimana manusia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tasawuf juga terdapat makam-makam dan hal ihwal yang menjadi titik poin dalam tasawuf. Ajaran tasawuf sebagian besar berbicara terkait dengan fana dan baka, zuhud dan lainnya. Jika mereka mengikuti ajaran dan nilai-nilai dalam tasawuf, maka akan membawa kepada kebaikan. Sekiranya untuk materi pertama ini cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.